Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita tatengkan, akhlak dan segala macamnya. Sebelumnya kalau gue bahasa Indonesia nih, karena cek saya umum dulu mau bahasa Madura nih kan, tekocak gitu. Biar kita orang Madura yang juga berperadaban gue bahasa Indonesia. Iya, karena memakai bahasa Madura putar halsal, tak tahu gak untuk ke bahasa. Menarik apa yang sudah disinggung oleh diantara orang tadi tentang bagaimana sebuah peradaban atau sebuah kebudayaan itu sebenarnya berpangkal kepada bahasa atau sastra, karena memang bahasa adalah puncak tertinggi dari capaian kebudayaan manusia, sehingga dalam banyak hal kemudian sastra menjadi titik tolak. Awalnya dari temu tulisan, kemudian dan lain-lain. Tapi dalam banyak hal sebenarnya juga apa yang berkembang hari ini, misalnya lewat budaya literasi atau apa yang disebut budaya literasi, saya jadi teringat beberapa obrolan dengan Kemama saat itu soal literasi yang kemudian berkembang hari ini dan melahirkan para penyair-penyair, sastrawan seperti Manero dan Ebi, terus termasuk Umam ini dan banyak teman-teman mungkin yang lain di sini. Karena Pasongsongan ternyata juga salah satu lahan basah bagi tumbuhnya dunia kesusastraan di Indonesia bahkan. Di antara obrolan itu kemudian Kemama ya diobrolan itu dengan saya, akhirnya kita sepakat bahwa literasi hari ini ternyata melupakan folklore. Iya, jadi literasi hari ini ternyata banyak atau melupakan folklore, sehingga kemudian yang lahir misalnya adalah para penulis puisi, benih penyair. Karena kalau penyair pujangga, tugasnya berat. Ronggo Warsito tugasnya berat, termasuk menentukan kapan Ebi mau nikah misalnya. Ronggo Warsito ternyata tidak hanya menulis serat yang kemudian dirujuk oleh banyak orang itu, tetapi juga menentukan hari baik, tanggal baik, termasuk juga melakukan pembacaan tentang banyak hal di dalam kehidupan. Nah, menarik di dalam perbincangan itu, kenapa folklore menjadi sangat penting? Karena ternyata memang folklore lah yang milik kita sendiri, yang khas kita sendiri, yang identitas kita sendiri, yang sebenarnya hari ini seringkali hanya dijadikan semacam apa? Semacam kayak ide, gagasan. Dia tidak sepenuhnya menjadi satu suara semesta atau satu suara kosmologis dari apa yang kita sebut sebagai Madura, apa yang kita sebut sebagai Sumenep, apa yang kita sebut sebagai Songsongan. Misalnya seperti tadi misalnya Macopat, misalnya banyak syair atau parikosen atau banyak ternyata. Nah, dalam satu kesempatan gue pernah baca juga, ternyata jangan-jangan apa yang kemudian disebut sebagai sejarah manusia atau sejarah peradaban sebuah daerah atau bangsa yang kemudian dipelopori oleh banyak akademisi itu, jangan-jangan itu sebenarnya bukan. Karena yang sebenarnya sejarah ini termasuk the Graf dan lain-lain kawan-kawannya juga, peneliti-peneliti Eropa itu, dia menyebut bahwa sebenarnya bisa jadi yang sejarah itu adalah mitos, legenda. Karena di sanalah sebenarnya justru suara kita sendiri, bukan
sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Nah, persoalannya adalah hari ini kita seringkali diidentifikasi atau dicap oleh orang lain sebagai orang Madura. Saya pernah menemukan hasil kongres tahun berapa itu, yang cuma 2 lembar itu. Kamu pernah membagikan ini? Bukan, kongres budaya. Jadi di situ ada Hubijong, ada yang kemudian di situ ada bahwa Madura itu primitif, Madura tertinggal, dia poin-poinnya itu Madura keras, maka Madura harus dicerahkan, harus di dan mati kalau orang kecil ku para peneliti gitu. Padahal kalau kita melihat dari hasanah-hasanah kebudayaan, termasuk di dalamnya folklore dan lain-lain hal itu, di situ ada banyak sekali ilmu pengetahuan. Di situ adalah satu kosmologis yang lengkap. Tidak hanya pengetahuan secara paradigma, tetapi juga tingkah, perilaku, sikap, termasuk way of life yang membahasana umam dengan S2. Jalan hidup. Jalan hidup. Jalan hidup. Maupun jalan ode kan berarti kawan puncak na ilmu. Syaratnya mana jalan ode nya. Jadi kalau sepakat dengan statement DKI bahwa ternyata di dalam mitos, legenda, justru disitulah sebenarnya sejarah itu sendiri, atau sejarah peradaban manusia itu sendiri, atau sejarah kebudayaan sebuah bangsa atau daerah itu sendiri. Misalnya seperti saya singgung oleh sebagai folklore ini, seperti saya singgung oleh umam misalnya di dalam bebet Madura itu bebet Sumenep misalnya tentang songsongan. Saya juga nih kasak misalnya ternyata makna songsong apena undem, dia menaungi, dia ternyata jangan-jangan itu sejarah kita gitu. Bukan yang disebutkan oleh para sejarawan bahwa wah dan lain-lain. Atau misalnya ternyata sejarah kita adalah kopi. Ini Cak Naumam juga nih. Kopi. Kenapa kopi? Kenapa nih orang Madura sih tandi pohon kopi tapi ngopi? Sampai misalnya muntah sama keluar kopi memberi nama ibu Cak Cerek misalnya. Berikeng ya sama keluar kopi kanan gerak. Kenapa? Karena nih kopi ternyata budi falsafah hidup orang Madura. Koko kakapi. Jadi mun pontojo asela alengker nika pas beda kopina. Koko kakapi. Tidak hanya paradigmanya, tidak hanya pemikirannya, tetapi juga jiwa dan hatinya. Gawat. Tahun ini kan detik enggak kesurupan kalau detik. Tahu detik-detik TV dia. Umam nih kalau Indonesia aja umam benih kau nih. Kayak oke, jadi cabang kau sempurna. Napa sih ampun atau apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang itu atau yang disebut dengan sangkolan itu ternyata adalah sebuah jalan hidup yang di dalamnya sudah berisi banyak hal. Lantas kenapa hari ini misalnya Deki Hasbi, padahal nama Hasbi kata gawat bahasa Sabke kata Hasbi. Mau kenalan senengan nyucap Deki karena Deki itu ke Eropa kayak ada kesan-kesan Amerika atau kenapa? Atau seperti Junaid itu tiba-tiba Manero kan juga aja. Jadi kenapa gitu? Ada apa sebenarnya? Karena sebenarnya dalam nama Muncak Naring Lembek nyamarnya dua cok. Kalau Andi Kanca abis bukan. Nah ini abis bukan nyama Fayat Muhammad. Gimana Fayat Muhammad? Suatu ketika karena bapaknya sudah merantau ke Jakarta, akhirnya bapaknya membuat Facebook. Bapaknya bisa sering bisa, aku Facebook ya. Aku Facebook, akhirnya dia menemukan nama Fayat Muhammad. Siapa Fayat Muhammad? Suatu ketika tanya, Andi Facebook Taufik. Iya Andi pak. Cek anak muda aja. Siapa yang mana? Fayat Muhammad. Miyong bencong. Kau kira namanya pilih dia. Ini pasti yang muda Fayat Muhammad. Cuma Muhammad Fayat. Suatu ketika belis benar. Suatu ketika belis benar. Itu ku dia sare.
Facebook ke bapaknya. Ternyata tahu bagian. Tidak tahu bagiannya. Nikah saya kono nikah lucu tapi sangat miris sebenarnya. Bahwa kenyataan hari ini telah menggeser banyak hal di dalam apa yang kita sebut sebagai identitas, atau apa yang kita sebut sebagai jati diri, atau apa yang kita sebut sebagai kesejatian kita. Karena mau nanya kasong-song sebagai ondem, Allah tiba-tiba melintas kaca tanah kanjeng Nabi, saya selalu dibawa betapa gawatnya songsongan. Sampai juga misalnya songsongan juga melahirkan banyak pemikir dan lain-lain. Betapa hebatnya Sumenep. Sampai kemudian bisa melahirkan Majapahit. Karena pengetahuan hari ini sebenarnya informasi. Dan informasi bukan pengetahuan. Informasi kemudian banyak melahirkan hoax. Wacananya mengenai post-truth apa itu dan lain-lain. Jadi, kenapa sih ikan dimangken termasuk anak-anak saya sekolah saya informasi, benih pengetahuan. Karena kalau pengetahuan cak saya Eliot, kasa sambungnya pengetahuan itu adalah gerak hening. Jadi saya kocak pengetahuan, nikah gerak hening. Gerak hening. Menggerak hening berarti kan pada benih Islam. Saya kocak pengetahuan nikah hikmah ternyata.